200.000 tahun yang lalu, di tengah kegelapan hutan, nenek moyang kita mendengar suara ranting patah. Insting purba mereka langsung memerintahkan satu hal, lari atau mati dimangsa. Hari ini, saat kita menonton fiksi ilmiah tentang makhluk asing yang memburu kru pesawat ruang angkasa, tubuh kita memproses ancaman tersebut dengan reaksi biologis yang identik, jantung berdebar dan telapak tangan berkeringat. Hal ini memunculkan kejanggalan. Jika rasa takut berevolusi untuk menjauhkan kita dari bahaya mematikan, mengapa miliaran orang justru rela membayar untuk merasakan kengerian dari sebuah cerita? Otak kita sebenarnya sedang menggunakan cerita monster sebagai simulasi yang aman, sebuah kotak pasir evolusioner. Di sini, kita bisa mempraktikkan respons menghadapi bahaya tanpa harus benar-benar bertaruh nyawa. Monster-monster ini lahir sebagai perangkat kelangsungan hidup. Mereka melatih psikologis manusia purba, mengenali ancaman dan mempersiapkan diri menghadapi dunia yang tidak kenal ampun. Mekanisme ketakutan ini mirip dengan alasan mengapa kita menyukai rasa pedas. Psikolog Paul Rozin menemukan bahwa orang yang menyukai cabai cenderung memiliki minat yang sama tingginya terhadap film horor. Dalam fenomena yang disebut masochism tango, otak kita menikmati respons negatif tubuh seperti napas yang memburu. Kepuasan ini muncul karena ada kesadaran penuh bahwa ancaman di depan mata hanyalah sebuah ilusi. Sensasi terbakar dari cabai memberikan kepuasan yang sama dengan keberhasilan menaklukkan cerita monster. Ada rasa lega yang muncul setelah melewati puncak ketegangan. Saat jantung melambat kembali setelah kredit film bergulir, ada pengakuan penting. Tubuh kita boleh saja tertipu, tapi pikiran kita tetap memegang kendali. Kita menonton monster untuk membuktikan bahwa kita mampu menjinakkan rasa panik kita sendiri. Sebelum sains menjelaskan dunia, ancaman nyata hidup tepat di luar jangkauan penglihatan manusia. Keterbatasan indera di malam hari dan lonjakan adrenalin mengubah singa gua biasa menjadi mitos singa nemea, makhluk mengerikan yang kulitnya mustahil ditembus senjata manusia. Anatomi monster-monster ini seringkali berakar pada bukti nyata yang salah diartikan. Temuan tulang belulang raksasa dari kerangka mammoth di masa lalu dianggap oleh nenek moyang kita sebagai sisa-sisa babi hutan mitis atau raksasa penghancur kota. Mitos Medusa pun lahir dari perpaduan insting. Primata memiliki ketakutan genetik terhadap ular berbisa, dan ketika insting ini bertemu dengan penemuan fosil purba yang membatu secara misterius, otak kita menciptakan sosok siluman berambut ular yang mampu menghentikan kehidupan hanya dengan tatapan. Monster-monster awal ini adalah proyeksi dari kegelapan alam liar. Mereka mewakili segala sesuatu yang tidak bisa diprediksi dan dikendalikan oleh manusia prasains. Ketika sains mulai menjelaskan fenomena fosil dan perilaku predator, monster purba perlahan kehilangan kekuatannya. Mitos-mitos lama ini akhirnya punah dari ketakutan kolektif kita karena misterinya telah terpecahkan. Namun, ketakutan baru muncul di era revolusi industri. Teror tidak lagi datang dari hutan, melainkan dari meja bedah. Kita mulai merasa terancam oleh tindakan medis dan percobaan yang melintasi batas-batas biologi manusia. Mary Shelley menciptakan kengerian yang berakar pada keangkuhan manusia. Frankenstein meneror kita karena ia membuktikan betapa berbahayanya ambisi yang mencoba mendikte hukum alam. Makhluk-makhluk ini menjadi jahat akibat penolakan sosial dan kekejaman yang mereka terima dari para penciptanya. Mereka adalah cermin dari bagaimana masyarakat memperlakukan sesuatu yang dianggap menyimpang. Era ini menandai perpindahan pusat ancaman secara permanen. Bahaya tidak lagi berada di luar jangkauan kita, melainkan menjadi konsekuensi langsung dari ambisi kita sendiri. Lintasan sejarah ini menunjukkan sebuah arah yang jelas. Arah ancaman dalam cerita kita perlahan berbalik sepenuhnya menuju ke dalam diri manusia. Kecerdasan buatan seperti HAL 9000 menunjukkan kengerian ini. Komputer mengeksekusi logika pemrograman manusia yang cacat dengan akurasi sempurna. Dinosaurus dalam Jurassic Park adalah predator murni. Malapetaka tersebut dipicu oleh kalkulasi laba dan ketidakpedulian korporat terhadap sistem alam yang diganggu. Ada pola psikologis yang konsisten di sini. Ketika kekuatan fisik yang besar diberikan kepada entitas yang direndahkan, seperti hewan cloning atau asisten digital, tekanan ini selalu melahirkan ledakan destruktif. Monster teknologi modern adalah perwujudan dari kegagalan moral kita. Mereka adalah bukti nyata dari apa yang terjadi ketika alat-alat hebat digunakan tanpa integritas. Fiksi kontemporer seperti District 9 atau Avatar akhirnya melengkapi evolusi ini dengan membalikkan peran penjajah.
Di sini, manusia secara definitif mengambil peran yang dulu diisi oleh monster. Entitas alien yang biasanya ditakuti justru digambarkan sebagai pihak yang rentan. Mereka menjadi korban dari perburuan dan pengusiran yang dilakukan oleh ras kita. Ironi puncaknya adalah manusia kini memiliki atribut monster purba. Kita menghancurkan habitat tanpa empati dan bersikap dingin terhadap penderitaan makhluk lain demi kepentingan kita. Perjalanan monster kini telah mencapai titik akhir. Topeng monster telah jatuh sepenuhnya, memperlihatkan wajah kita sendiri. Ini adalah peringatan terakhir tentang potensi destruktif yang kita bawa di dalam diri kita.